agama yang di luar Islam. Karena Baitul Maqdis itu kiblatnya juga orang Yahudi di sana, juga dimuliakan orang-orang Nasara juga di sana. Sehingga ketika Nabi Muhammad diperintah ke sana mengerjakan sholat, arahnya ke sana, Nabi Muhammad itu kurang serap di hati. Membantah tidak, cuma kurang nyaman karena Nabi Muhammad tidak senang kalau sama dengan yang di luar Islam. Puasa saja, puasa Asyura itu kata Rasulullah, andai kata aku hidup sampai tahun akan datang, maka aku puasa pada tanggal 9 untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram, memperingati selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kami kata Rasulullah, ahabbu minkum, lebih utama, lebih berhak berpuasa dibanding kalian. Pada hari itu Nabi Muhammad berpuasa 10. Andai kata Rasulullah sampai tahun depan hidup, maka berpuasa tanggal 9 supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Sampai kiblat pun tidak senang Nabi Muhammad. Namun Allah Maha mengetahui. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sungguh telah melihat bolak-baliknya wajah engkau melihat ke atas langit. Itu seakan-akan menghadap, mudah-mudahan turun wahyu berbalik, jangan ke arah ke Masjidil Aqsa. Sebentar Nabi Muhammad melihat ke atas, bilang turun wahyu dina. Kalau bisa jangan menghadap Masjidil Aqsa, karena kurang serap hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengetahui isi hati beliau. Makanya sebagian ulama ada yang tidak mau mengerjakan doa, bukan tidak berdoa, mereka berdoa cuma tidak menampakkan, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Berdoa tidak berdoa, Allah mengetahui. Namun Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, berdoani fattafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah itu tahu sudah permintaanku sebelum aku berdoa, tahu sudah pilihanku sebelum aku meminta, tahu sudah. Fattafani ilmu rabbi. Allah itu lebih mengetahui apa yang dikehendaki olehku. Fadu'ani wabtihani syahidun di ibtiqali. Namun kenapa harus berdoa? Doaku ini menandakan aku ini perlu kepada Allah. Jadi secara adab pantas kita berdoa, sekalipun secara keyakinan Allah sudah mengetahui isi hati kita. Aja kalau Allah mengetahui isi hati, kenapa kita berdoa? Baik media banyak lagi menghadap Allah memberi. Doa kita itu menandakan kita itu hamba Allah, menandakan kita itu perlu kepada Allah, menampakkan sifat kehambaan. Makanya berdoa sekalipun Allah sudah tahu isi doa kita, apa yang kita kehendaki. Beradab. Dan adab berdoa jangan menentukan bila dikabulkan. Allah lebih mengetahui kapan akan dikabulkan. Belum kata Allah, belum. Mintanya suci, ya Allah luaskan rezeki ya Allah. Sampai umur 40 itu baru rezeki kita luas-luas. Belum kata Allah, anak masih
kasih halusan ada anak Tuhan. Jadi Allah itu paham kapan diperlukan harta. Sampai anak sudah besar, tiba-tiba deras rezeki tadi. Itu doa yang mana? Doa yang dulu mungkin Allah belum kabulkan, tapi kita sudah minta, karena Allah lebih mengetahui kapan yang lebih pas untuk dikabulkan. Itu ada. Jadi jangan menentukan, ya Allah suki sekarang, ya Allah suki sekarang. Pasti berikan Allah suki sekarang, hilang dari masjid, sesuatu timbul lagi. Sibuk menghitung duit di rumah, duit itu kebanyakan. Ini gara-gara suki tadi. Ya Allah, ada pantas kau suki. Kalau kau suki, kau lalai. Kau kurang kuat dengan harta, terpancing nanti marah aja Allah, kau miskin aja. Miskin sampai meninggal miskin. Lalu segera lepas berdoa, doa tetap dikabulkan Allah, diganti nanti di akhirat. Di akhirat dapat gantian yang disebut. Sehingga ada sebagian hamba itu bingung. Ini ya Allah, pahala dari mana? Tidak pernah aku mengerjakan ini, kenapa ada pahala? Jangan-jangan pahala orang lain tersesat ke sini. Kata Allah, bukan, tidak dikerjakan. Ini gantian doa yang tidak kukabulkan sewaktu di dunia, bukan di akhirat. Sehingga hamba itu berkata, kalau tahu seperti ini, lebih baik seluruh permintaan yang ada di dunia jangan dikabulkan sekalian, karena melihat bagaimana keuntungan akhirat tadi. Jadi tidak ada yang sia-sia, berdoa itu dikabulkan, tidak di dunia, di akhirat dikabulkan, tidak sekarang, nanti di akhir umur akan dikabulkan. Nabi Muhammad itu ada minta yang ada zaman. Orang tasawuf itu tidak mau minta terang-terangan, tapi memuji bisa. Contohnya apa? Ingin sugih, tapi tidak mau minta. Caranya bagaimana? Puji Allah dengan menyebut nama Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq, Ya Razzaq, wahai Zat yang memberikan rezeki. Minta tidak mau, tapi Allah paham. Oh, minta duit, kata Allah. Bahasanya bahasa halus. Kita ke rumah kawan sugih, masuk ke rumah kawan setengah jam, baju belum keluar lagi. Namanya paling bagus, singgung dengan cara yang baik. Engkau ini orangnya dermawan, dengan dermawan kepahaman, dermawan. Kamu kadang paham juga ngomong. Orang setengah jam masuk ke rumah, kadang keluar baju. Anda menyambat terang-terangan sakadanya mah. Caranya bagaimana? Singgung sedikit dengan cara dipuji. Aku dengar engkau ini dermawan orangnya. Jangankan yang jauh-jauh, yang paling jauh pun kadang-kadang kau ikan air galon sama apa itu? Oh, belum minum. Kan seperti itu. Itu namanya memuji tapi menyinggung. Halus bahasanya. Ya Fattah, Ya Fattah, wahai Zat yang Maha membuka. Membuka segalanya itu, membuka pintu pemahaman ilmu agama, ya. Membuka pintu rezeki, ya. Minta tidak, cuma menyinggung sedikit, bahasanya bahasa halus, sama paham. Nabi Muhammad sedikit melihat, sedikit melihat. Kata Allah, aku paham. Engkau ini ingin minta pindah. Maka apa kata Allah? Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kata Allah, kami akan menghadapkan engkau kepada kiblat yang engkau kehendaki. Di mana kehendaki Nabi Muhammad? Ka'bah, kiblatnya Nabi Ibrahim. Kiblat yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu keinginan Nabi Muhammad, kampung kelahiran Nabi Muhammad, Makkah. Nabi Muhammad tidak minta,
Nabi Muhammad hanya melihat, karena Allah Maha mengetahui isi kemana Nabi Muhammad kehendaki, dia ke Mekah, ke Ka'bah. Nabi Ibrahim itu kan bapak segala nabi, bahasanya lakopnya seperti itu, karena menyambung nanti di situ. Yahudi dengan suku Quraisy nyambungnya ya di situ. Bangsa Yahudi, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Ketemu kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail, Ismail terus punya anak, sampai Nabi Muhammad. Jadi suku Quraisy dengan orang-orang Yahudi itu menyambung. Di mana menyambungnya? Di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang membuat Ka'bah dulu bersegi panjang. Itu banyak renovasinya Ka'bah. Umur Nabi Muhammad 35 tahun, Ka'bah pernah direnovasi. Olahan manusia apa? Olahan manusia ini bisa hancur, bisa buruk, renovasi. Cuman orang Arab sekalipun pada masa itu zaman jahiliyah nih, zaman tidak tahu diadab, bahasa kita jahiliyah, jahil. Tapi untuk membangun Ka'bah mereka tidak mau memakai duit-duit yang tidak baik. Duit judi tidak dipakaikan. Karena mereka paham ini dibangun oleh seorang Nabi Ibrahim. Pada tuan mereka yang menjaga Ka'bah itu orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu kan anak-anak Nabi Ibrahim punya Ismail, Ismail punya anak, berkembang di situ. Yang ketika Ismail diletakkan di sana, berkembang, jadilah suku Quraisy. Makanya Nabi Muhammad dengan Abu Jahal itu masih kerabat. Tak sepupu berapa kali itu. Banyak bani-baninya, Bani Hashim, itu Nabi Muhammad turun dari situ. Bani Idi, Umar bin Khattab masih dalam suku Quraisy. Orang-orang suku Quraisy lah yang menjaga Ka'bah, anak cucu-cucunya Nabi Ismail ini. Walaupun mereka zaman jahiliyah pas membangun Ka'bah, duit kurang. Mereka pasti Ka'bah, duit kurang. Lalu bagaimana caranya? Karena duit kurang, duit yang halal nih menurut kita nggak halal. Caranya sudah stop hijir Ismail, biar letakkan di luar. Maka jadilah Ka'bah jadi kubus kita. Dulu asalnya persegi panjang karena hijir Ismail masuk ke dalamnya. Makanya tawaf di hijir Ismail tidak sah karena itu dalam Ka'bah asalnya. Umur Nabi Muhammad 35-an. Kemudian disuruhlah siapa yang meletakkan Hajar Aswad, itulah terjadi siapa yang paling cepat datangnya. Kemudian kapan lagi? Bani Umayyah ketika anak buah Yazid yang dipimpin Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, nah ini penjahat perang nih. Hajjaj itu banyak membunuh sahabat. Panglimanya Yazid bin Muawiyah. Terakhir ingin membunuh Ibnu Zubair. Ibnu Zubair diangkat oleh penduduk Makkah menjadi khalifah di Bai'ah. Orang-orang Kufah mengangkat Yazid bin Muawiyah. Jadilah dua pemimpin. Yazid tidak menghendaki adanya pemimpin lain karena ingin menguasai seluruhnya. Maka ditugaskan Hajjaj untuk membunuh Ibnu Zubair. Maka diserbulah kota Makkah. Ibnu Zubair waktu itu umurnya 90 tahun. Umur bapak beliau 120 tahun, masih hidup. Orang dari Imam juga masih. Ketika mendengar pasukan Yazid ingin datang ke Ka'bah, kota Makkah ingin membunuhnya, Ibnu Zubair minta izin ke mamanya.
minta izin akan berperang melawan pasukan Yazid, sesama Muslim. Nah itulah mulai dari situlah perang sesama Muslim. Yazid ini dari Muawiyah menurunkan ke Khalifah ke Yazid, padahal tidak boleh. Timbullah sistem kerajaan Bani Umayyah, anak ke anak. Tidak terima ada pemimpin lain. Datangi Hajjaj mendatangi kota Mekah, ingin membunuh Ibnu Zubair. Kata mama beliau, kalau engkau ingin berperang, jangan memakai baju perang, lihatkan kejantanan. Ini 90 tahun dah umur nih. Orang sekarang 90 tahun ini lambat dah ini berkisah. Ini 90 tahun perang masih. Umur mama beliau 120 tahun, berarti beda 30 tahun. Jangan pakai baju perang, lihatkan kegagalan. Beliau buka baju menghadapi pasukan Yazid. Orang-orang tidak berani membantu, pasukan banyak menyerang. Situlah rubuh Ka'bah. Kenapa? Karena Ibnu Zubair berlindung di Ka'bah. Cuma sekalipun beliau sendirian, tidak mempan di pedang, tidak mempan. Kebal beliau. Pedang tidak menyayat, tombak tidak menusuk. Bahasanya kebal. Ahli sejarah mengkaji, kenapa beliau kebal? Apakah ada ketikayaan ilmu kejawen bahasa kita? Ada mengkaji-kaji ilmu betapa itu ada beliau. Beliau itu kalau sembahyang 2 rakaat cuma malam, cuma khatam Quran 2 rakaat, itu amalan beliau. Lalu kenapa beliau kebal? Ternyata waktu harusnya pernah oleh Nabi Muhammad disuruh membuang darah cantok, darah bekam Nabi. Wahai Abdullah bin Zubair, buang darah ini ke tempat orang yang ada melihat, yang tidak melihat. Dicari-cari di mana kira-kira orang tidak melihat. Kenapa Nabi memerintah di tempat orang tidak melihat? Karena apa-apa yang datang dari Nabi itu diperebutkan. Ludah ada yang sanggup menahan, rambut ada yang sanggup menyimpan. Termasuk Khalid bin Walid menyimpan rambut Nabi, cari berkah. Apalagi darah, cari-cari tempat dada juga. Akhirnya juga kata beliau, tempat yang tidak dilihat orang, aku minumlah. Nah, diminumlah darah Nabi tadi. Ketika sampai ke tempat Nabi, ditanya oleh Rasulullah, di mana kau buang darah itu, di mana? Aku telan ya Rasulullah, itulah tempat paling aman. Nah, hebatnya Nabi tidak marah, Nabi hanya senyum dan mendoakan. Ulama mengatakan andai kata darah Nabi itu najis, pasti dimarah oleh Nabi sahabat Ibnu Zubair. Muntahkan itu najis, kalau darah kita jangan najis. Tapi kenapa Nabi tidak marah? Menandakan darah khususnya Nabi tidak najis. Bahkan ada ulama mengatakan kencing Nabi Muhammad tidak najis. Nah itulah kebal beliau, karena tersimpan darah Nabi itu mengalir dalam dirinya. Tapi walaupun kebal, ajal tetap ajal. Beliau bukan mati kena tusuk pedang, kena tusuk tombak. Ternyata ada satu batang kayu yang di Ka'bah menimpa beliau, beliau meninggal dunia. Umat jadi tidak ada yang berani pasukan mendekati. Kenapa? Orangnya kebal. Lalu dirobohkan pakai manjaring itu ketapel. Kita cuma besar orang berani, betul besar menghantam Ka'bah. Hancur Ka'bah dibuatnya karena ingin membunuh Ibnu Zubair yang berlindung di Ka'bah. Mati juga. Jadi usah mengkaji kebal. Saatnya kita mati juga. Ingin mengkaji, kajilah ilmu kemasihan. Ujarnya
Tuan Guru Zaini Abdul Wadi. Kenapa? Kalau ilmu pengasihan, kalau ilmu kebal kata beliau masih juga kena. Timbang orang kebal, tapi kan kena. Timpas orang memang kebal, tapi kan kena. Itu masih kalah. Itu namanya cuma kebal benar ya. Tapi ilmu pengasihan, orang ingin menyimpang ada jadi melihat muha kasihan, kasihannya muha. Dilihat muha pinang-pinang kasihan kayak ada duit beri orang duit kan nyaman. Ilmu pengasihan namanya. Nah itu yang dikecil. Dilihat muha ada duit kasihan muha beri orang duit. Itu kata beliau yang dikecil. Orang ingin berbuat jahat kepadanya dilihat mukanya kasihan. Tidak jadi berbuat jahat, nah itu kan tidak kena. Nah itu yang dikaji. Kajinya bukan kaji hitam, kaji putih. Maka Allah palingkanlah ke arah kiblat. Falal waliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajah engkau, rubahlah wajah engkau syatral masjidil haram, mengarah kepada masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, di barat, di bumi, bagian selatan, timur, mana lagi bagian tenggara. Wahai sunnah kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja berada, maka situlah kiblatnya, yaitu Masjidil Haram. Nanti ulama beda pendapat yang dimaksud Masjidil Haram itu bagaimana? Apakah Ka'bah atau Masjidil Haram? Ka'bah kan beda. Ka'bah itu yang di dalam itu yang kita kubus. Masjidil Haram yang sekeliling masjid, bangunan masjid. Jadi belakang ada ulama fikih mengatakan, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah diberikan kitab, siapa? Golongan Yahudi. La ya'lamuna annahu al-haqq. Mereka mengetahui bahwasanya perpindahan itu hak benar adanya min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Tuhan mereka orang-orang Islam. Artinya dalam kitab-kitab Yahudi itu sudah ada. Sebenarnya kiblatnya nanti orang Islam itu ialah Ka'bah. Namun mereka ketika berpindah orang-orang Islam menghadap Ka'bah, mereka apa bahasa kita, mengapak, mengulut. Paham pentingnya Ka'bah. Di mana-mana Masjidil Aqsa itulah yang hebat. Itulah masa ke Ka'bah menghadapnya. Ini Masjidil Aqsa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajari, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Andai kata Allah nanti ada yang berkata demikian, maka katakanlah qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Katakan wahai Muhammad, milik Allah, timur barat itu milik Allah. Kemanapun Allah menghendaki menghadap itu terserah Allah. Dan kita disuruh menghadap ke arah Ka'bah. Karena memang Nabi Muhammad sengaja ke sana. Ulama beda pendapat yang dimaksud kiblat itu Ka'bah atau Masjidil Haram atau arahnya saja. Maka ulama mazhab Syafi'i, Hambali mengatakan yang dimaksud Masjidil Haram adalah Ka'bah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yaitu empat imamnya lah yang kita pakai. Yang lain itu jangan terlampau dipercaya karena putus.
Empat imam ini kalau ingin bersandar, terserah pilih yang mana, yang penting pilih salah satunya. Kemudian satu amal ibadah, jangan dua imam. Satu amal ibadah, satu mazhab. Walaupun beda-beda, anggaplah menguasai dua mazhab. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau Hanabilah Syafi'iyah. Kadang-kadang pakai Syafi'iyah, kadang-kadang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ingin sholat sekarang pakai Syafi'iyah, nanti sholat Isya pakai Hanabilah, boleh. Yang penting satu sholat, satu mazhab. Jangan satu sholat, dua mazhab. Nah itu namanya talfik, tidak boleh. Satu wudhu, dua mazhab. Cara wudhunya Syafi'i, badannya Maliki, tidak boleh. Campur baur namanya. Apa bahasanya? Gaduh-gaduh, tidak boleh gaduh-gaduh. Satu mazhab, satu amal ibadah. Wudhunya Imam Malik, batalnya Imam Malik. Wudhunya Imam Syafi'i, batalnya Imam Syafi'i. Wudhunya cara Imam Abu Hanifah, batalnya pun ikut cara Imam Abu Hanifah. Nanti ingin tawaf, beda tawafnya, ikut mazhab ini ya terserah. Apalagi di Masjidil Haram, 4 mazhab bergabung di sana. Jangan mencela orang lain. Perempuan tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai masker, berkacamata hitam. Tapi jangan heran jika ada orang di luar daripada orang Indonesia atau Asia Tenggara bercadar ketika memakai niqab ketika tawaf rukun umrah. Kenapa? Karena beda mazhabnya mungkin. Jangan disalahkan, orang punya pendapat sendiri. Di Ka'bah kata Imam Syafi'i yang dimaksud bahwa diwajibkan syatral Masjidil Haram ai jihad al-Ka'bah, maksudnya Ka'bah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah maksudnya Masjidil Haram. Maka ulama mengatakan kalau andai kata yang dimaksud Ka'bah maka tidak sinkron dengan bangunan masjid. Kalau dari situ tentu Imam Malik jadinya. Contohlah Ka'bah itu berapa meter lebarnya? Adalah selebar masjid kita ini. Kan tidak ada lebar masjid kita. Jadi kalau andai kata Ka'bah, contohnya ini Ka'bah, bangunan masjid selebar mejanya. Nah, sedangkan orang itu kan lurus sebenarnya. Kalau yang pas dengan Ka'bah itu imam, plek pas Ka'bah. Yang di sudut masjid sebelah sana tuh pasti luput itu, sama yang sebelah sana itu pasti samping Ka'bah jadinya. Kecuali masjidnya cekung. Nah, cekung bangunan cekung otomatis sama-sama menghadap ke sini. Berputar bangunannya. Logikanya seperti itu. Hanya Imam Malik mengatakan cukup alat Masjidil Haram, sedangkan masjid paling besar itu Masjidil Haram. Tanya penyelam Masjid Al-Huda masuk dalam Masjidil Haram, masuk Masjid Al-Huda. Jadi kalau ikut Masjidil Haram, yang dimaksud arah kiblat tadi, maka di ujung ke ujung itu pasti kena di Masjidil Haram. Tapi kalau Ka'bah berapa meter tak lebar Ka'bah? Paling ada 15 meter kalau ada seperti itu. Ada itu kitabnya berapa meter. Kemudian andai kata jauh, bagaimana mempaskannya? Maka Imam Syafi'i mengatakan apabila ini 4 mazhab mengatakan kalau andai kata kita di Masjidil Haram maka tidak ada perbedaan. Seluruhnya termasuk mazhab Hanafi Maliki mengatakan kiblatnya Ka'bah. Makanya Ka'bah itu dikelilingi jadinya berputar situ menghadap. Tapi kalau sudah di luar Masjidil Haram, jalannya agak jauh, tempatnya jauh, terpilah ke Mekah sana, maka Imam Malik mengatakan Masjidil Haram.
Imam Syafi'i bagaimana tatap Ka'bah, lalu bagaimana mengepaskannya? Maka mengepaskannya cukup dengan keyakinan. Tidak perlu memakai kompas-kompas setelah kita di rumah. Katakan saja masjid sejadah itu seakan-akan arah Masjidil Haram, arah Ka'bah, yakini ini mantap ke arah Ka'bah, sudah sholat Allahu Akbar. Tidak usah ambil HP, ambil kompas, letak lagi di situ, ukur lagi. Kalau mau bagus, buat nanti patokan ini yang pas dengan arah Ka'bah, kiblat. Buat patokan di kamar tempat kita sholat. Jadi setiap letakkan sejadah, letakkan di tempat itu yang pas garis tadi, bagus. Tapi kalaupun tidak memakai itu, letakkan saja, anggap ini arahnya arah Ka'bah, itu selesai. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat. Tapi keyakinan mantap ini pas sudah di arah Ka'bah. Bagi orang yang bisa melihat, wajib melihat Ka'bah, lepaskan ke Ka'bahnya. Dan bibitnya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bibitnya adik dari mamahnya, bibi kalau adik mamah, bibi, anak kata orang Banjar. Beliau itu kalau sholat, bibinya Imam Ali Al-Habsyi ini kalau sholat itu tidak takbir kecuali melihat Ka'bah. Dilihat dulu Ka'bah, luruskan, melihat belum, melihat. Nah, beliau punya karomah bisa melihat Ka'bah. Jadi tidak mau takbir kecuali melihat, karena punya karomah itu. Mazhabnya Syafi'i wajib harus melihat dulu. Kalau kita jangan pura-pura pulang, belum, padahal itu tindakan. Itu mah wali orang ngaku-ngaku wali namanya. Pas melihat Ka'bah barulah beliau Allah. Karena mazhabnya Syafi'i harus melihat Ka'bah. Kalau bisa melihat Ka'bah. Jadi kesimpulannya, karena melihat seperti itu, usahakan jangan, karena Nabi Muhammad itu tidak senang sama dengan orang yang di luar Islam, maka kita pun ikut jangan sama dengan orang di luar Islam. Kalau bisa, kalau sudah umum dilakukan oleh orang Islam, silakan. Contohnya jas. Dulu jas itu zaman-zaman dulu zaman itu ulama tidak mau pakai jas. Kenapa? Karena jas itu dibawa oleh orang yang di luar Islam. Maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi berlangsungnya zaman, sedikit-sedikit dipakai oleh orang Islam, sehingga banyak orang Islam memakai jas. Sehingga tidak lagi identik jas itu dengan orang kafir. Maka ulama baru memakai jas. Dulu, zaman-zaman dulu, Belanda di bawahnya lagi. Karena kiai-kiai dulu sudah memakai jas. Katanya orang-orang dulu, cerita-cerita orang-orang tua di Jawa, sebelum kiai-kiai itu memakai jas, tidak mau mereka memakai jas sampai sudah terbiasa jas itu dipakai oleh masyarakat Indonesia. Barulah mereka mau memakai jas, karena jas itu identik dengan yang di luar Islam. Penanggalan, kalau bisa penanggalan Arab jangan dihilangkan. Hari libur kita ikut minggu sampai sekarang alhamdulillah pondok pesantren salafi yang salah itu tetap hari Jumat. Kenapa? Karena minggu itu hari rayanya orang Kristen, makanya libur mereka karena mereka harus ke gereja. Sedangkan hari raya mingguan orang Muslim Jumat, maka hari Jumat pondok-pondok pesantren libur. Sekarang banyak orang-orang kita
Anak-anak kita muslim kada hafal bulan-bulan hidup berapa hari ini, bingung hidup berapa, hidup berapa. Maksudnya itu tanggal berapa, komariahnya bulan berapa, hidup berapa, banyak kadang-kadang. Bayangkan kadang-kadang tanggal nama bulan pun tidak hafal. Muharram, Syawal sampai Zulhijjah ada yang tidak hafal. Tapi hafal Januari, Februari itu bulan-bulan miladiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan kita dengan Islam, jangan sampai kita dijauhkan daripada ajaran-ajaran agama Islam, dan mudah-mudahan juga dikuatkan iman kita sebagaimana Allah memberikan iman kepada orang-orang terdahulu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.